Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membuka fasal yang baru berkaitan dengan diat. Diat. Kemarin kita sudah bahas masalah kisos. Dikemukakan di dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, faslun wadiyatu ala darbaini mughallazatun wa mukhaffafatun. Fal mughallazatu mi'atun minal ibili salasuna hikkotan wa salasuna jaza'atan wa arba'una khalifatan fi butuniha auladuha wal mukhaffafatu mi'atum minal ibili isruna hikkotan wa isruna jaza'atan wa isruna binta labunin wa isruna ibnu labunin wa isruna binta makhadin. Inilah diat. Diat. Faslun bermula ini satu fasal. Wadiyatu ala arbaini ala dorbaini. Dan diat itu atas dua perkara. Diat itu ada dua macam. Mughallazatun wa mukhaffafatun. Mughallazah itu diat yang berat, mukhaffafah diat yang ringan. Enggak ada yang mutawasithah. Ya. Jadi kalau diat itu kalau enggak berat ya ringan. Kalau enggak berat ringan. Fal mughallazatu mi'atun minal ibili. Maka yang mughallazah diat berat itu mi'atun minal ibili 100 daripada unta. Diat beras itu adalah 100 unta diat berat. Salasuna hiqqatan wa salasuna jaza'atan wa arba'una khalifatan fi butuniha auladuha. Ada 100 tuh, 100 unta. Tapi dibagi-bagi. Salasuna hikotan 30 unta hikoh. 30 unta hikoh, yaitu unta yang berumur 3 sampai 4 tahun. Wasalasuna jaza'atan. Kemudian 30 unta jaza'ah, 30 ekor unta jaza'ah, yaitu unta yang berumur antara 4 sampai 5 tahun. Wa arba'una khalifatan. Kemudian 40 unta khalifah. 30, 40. Jadi jumlahnya 100. Wa arba'una khalifatan dan 40 unta khalifah fi butuniha di dalam perutnya tuh unta khalifah auladuha ada anaknya. Jadi ontanya bunting. 40 ekor onta yang bunting
Di dalam perutnya terdapat anaknya. Di dalam perut unta itu ada anaknya. Nah, dalilnya daripada yang demikian itu untuk diat mughallazah, untuk diat yang berat, diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah telah bersabda. Man qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maktul fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadud diyah wa hiya salasuna hiqqatan wa salasuna jaza'atan wa arba'una khalifatan wa ma salahu alaihi fahuwa lahum wa zalika litasdidil aqli. Ya. Jadi 100 unta, kok bayangin 100 unta. Sapi sama unta gedean mana? Gedean unta. Di sini sapi aja udah berapa juta. Sapi Bali aja udah 20-an juta. Ini hari ini saya dengar sampai 24 juta. Murah kayaknya. Hah? Banyak sapi sakit. Sapi sakit. Itu udah 20-an juta. 20 juta. Katakan gitu ya. Taruhlah samain aja deh sama sapi Bali, katakan harganya segitu 20-an juta. Kalau 100 biji kong kali 21 juta berarti 2 miliar 100 juta 2,1 miliar. Kalau 10 aja udah 210, berarti 100 unta itu 2 miliar 100 juta. Jadi kalau ada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka dia kudu bayar 100 unta. Hukumannya berat. Makanya dia masuk ke dalam mughallazah, diat mughallazah, karena sengaja. Orang tersebut membunuh mukmin dengan sengaja. Ya, membunuh mukmin dengan sengaja. Man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dufi'a ila auliya'il maktul, maka ia dihadapkan kepada wali-wali orang yang terbunuh. Dihadapkan, si pembunuh tadi dihadapkan kepada wali-wali orang yang terbunuh, keluarganya orang yang terbunuh. Fa in sya'u qatalu, maka apabila mereka menghendaki, mereka dapat membunuh. Si wali-wali ini dapat membunuh orang yang membunuh tersebut. Keluarga terbunuh bisa membunuh orang yang membunuh kalau dia kehendaki. Wa in sya'u akhadud diyat, dan jika dia berkehendaki, mereka menghendaki, maka dia bisa menghendaki di diat, bayar tebusan. Ya. Jadi bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka wali yang terbunuh itu, mukmin yang terbunuh itu, walinya atau keluarganya bisa menuntut dengan membunuh kisos, atau harus dibayar dengan diat. Ya kamu, coba sekarang nih di Indonesia pembunuh banyak dengan sengaja, dibunuh dengan sengaja orang mukmin.
Jadi kalau menurut syariat Islam, maka si wali itu bisa saja hukum kisos. Bunuh ya bunuh lagi. Kalau enggak mau dibunuh atau enggak membunuh, maka si wali, orang yang terbunuh tadi, si mukmin yang terbunuh, bisa menuntut diat dengan 100 ekor unta, di mana untanya beda-beda lagi. Apa enggak puyeng nyarinya tuh? Kenapa ini harus dikemukakan, diterapkan di dalam syariat Islam? Sekali lagi biar ada jera, ya, biar ada jera sehingga orang tidak mau membunuh orang lain. Kan gitu kok. Beda-beda diatnya. Artinya sapinya beda-beda. Dikemukakan wahia dan diat daripada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, diatnya adalah salasuna hiqqatan, 30 onta hikoh, 30 ekor onta hikoh, yaitu onta yang berumur antara 3 sampai 4 tahun. Wasalasuna jaza'atan, kemudian 30 onta jaza'ah, 30 ekor onta jaza'ah, yaitu onta yang berumur 4 sampai 5 tahun. Wa arba'una khalifatan, kemudian 40 onta khalifah, yaitu onta betina yang sudah bunting. Coba nyarinya pusing kan begitu, nyarinya pusing. Nah, yang membunuh ini kan ada 2 pilihan, kisos dan bayar diat. Diatnya aja udah pusing, kita nyarinya 30 onta yang model begini, 30 onta yang model begitu, 40-nya lagi onta yang model lain, pakai acara bunting lagi ontanya. Syaratnya bunting. Coba. Ya kok nggak? Jadi sengaja memang hukum itu diciptakan untuk memberikan efek jera, efek takut, sehingga orang tidak berani membunuh orang lain dengan sengaja. Ya kok nggak? Itulah hukum diat mughallazah, diat yang berat. Wal mukhaffafatu mi'atun minal ibili. Kemudian diat yang ringan adalah 100 ekor unta, sama-sama 100. Mughallazah 100 ekor unta yang tadi kita udah sebutin. Mukhaffafah juga 100 ekor unta. Cuma ada perbedaan antara mughallazah dan mukhaffafah. Wal mukhaffafatu mi'atun minal ibili, dan mukhaffafah diat mukhaffafah mi'atun minal ibili, 100 ekor unta. Isruna hikotan, 20 ekor unta hikoh. Wa isruna jaza'atan, kemudian 20 ekor onta jaza'ah. Wa isruna bintal labunin, kemudian 20 unta bintal labun. Wa isruna ibna labunin, dan 20 ekor unta ibnu labun. Wa isruna binta makhadin, kemudian ditambah lagi 20 ekor unta binta makhadin. Beda-beda tuh kok. Beda-beda. Ya. Beda-beda. Sengaja dibikin begitu. Sekali lagi biar ada efek takut. Nah, kan pusing tuh orang nyari onta segitu banyaknya. Meskipun di Arab juga mungkin juga susah nyari yang model begitu. Modelnya harus begini, harus ada begini. Pakai acara bunting lah gitu onta. Ya kok ya? Baik.
Wal mukhaffafatu mi'atun minal ibili, dan diat mukhaffafah, diat yang ringan adalah mi'atun minal ibili, 100 daripada ekor unta. Mi'atum minal ibili, 100 unta. Isruna hikotan, pertama 20 ekor unta hikoh, yaitu unta yang berumur 3 sampai 4 tahun. Wa isruna jaza'atan, kemudian tambah lagi tuh 20 ekor unta jaza'ah, unta yang berumur antara 4 sampai 5 tahun. Wa isruna bintal labunin, kemudian 20 ekor unta yang betina, unta perempuan berumur 2 tahun. Kemudian wa isruna ibna labun, kemudian 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Tambah lagi wa isruna binta makhadin, tambah lagi 20 ekor unta makhadin, bintal makhadin, yaitu unta betina berumur antara 4 sampai 5 tahun. Pusing gak kau nyari tuh unta? Segitu banyaknya, beda-beda, pusing. Nanti ada nih, gimana ya kalau seandainya kejadiannya di Indonesia, yang memang Indonesia ini bukan negeri onta, katakan ya, nanti dibahas lagi ya, nanti kita bahas lah. Nah, dalil daripada diat mukhaffafah, dalil daripada diat mukhaffafah, diat yang ringan, ketentuan semacam inilah yang kemudian disebut ringan. 20, 20, 20. Yang berat kan 30, 30, 40. Nah, yang 40-nya ini pakai acara bunting. Nah, kalau yang ringan 20, 20, 20, 20, 20 sampai jumlahnya 100 onta. Ketentuan semacam inilah yang kemudian disebut ringan, yaitu terdiri dari 5 macam onta yang berbeda umur. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, fil khata'i isruna jaza'atan wa isruna hikotan wa isruna bintal labunin wa isruna ibnal labunin wa isruna binta makhadin. Dalam pembunuhan yang tidak sengaja, jadi membunuh nggak sengaja, ini masuknya ke dalam diat yang ringan. Dalam pembunuhan yang tidak sengaja adalah 20 unta, 20 unta berumur 4 sampai 5 tahun. Kemudian 20 ekor unta berumur 3 sampai 4 tahun. Kemudian 20 ekor unta berumur 2 sampai 3 tahun. Yang betina, unta perempuan. Kemudian 20 ekor unta yang berumur antara 2 sampai 3 tahun, jantan. Untanya kudu jantan. Dan 20 ekor unta berumur 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, itu dalilnya kok. Intinya bahwa Allah turunkan syariat Islam. Allah turunkan syariat ini agar atau untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi bukan tanpa tujuan syariat yang model begini diturunkan oleh Allah. Ya.
Di dalam syariat ini masalah diyat ghallazah dan mukhaffafah pasti ada kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu adalah untuk semua umat manusia. Wabil khusus orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Karena memang kitalah yang berkewajiban menjalankan syariat Islam. Gitu ya, Kom ya. Ya. Walaupun di sini bukan negeri onta, tapi memang kita harus belajar fikih. Iya. Dan bagaimana diterapkannya di Indonesia? Ya tinggal dikonversi aja. Ya, tinggal dikonversi. Harga unta di sono berapa? Sekian real, katakan sekian dinar, katakan dikonversi ke rupiah, kan gitu. Tadi kita udah hitung-hitungan kira-kira 2,1 miliar 2,1 miliar Kong ya. Jangan bosan-bosan Kong ngaji. Jangan bosan-bosan ngaji. Minimal buat diri kita sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.